Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sebelum kita belajar pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang idgham bi gunnah, yang mana idgham bi gunnah itu termasuk di dalam hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Hukum bacaan nun sukun dan tanwin kemarin ada 5. Yang pertama idhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa. Jadi kita akan mempelajari yang kedua, yaitu idgham bi gunnah, setelah kemarin mempelajari tentang idhar halqi. Masuk ke dalam materi. Idgham bi gunnah. Idgham, ya, arti dari idgham yaitu memasukkan atau mentasydidkan. Sedangkan bi gunnah artinya mendengung atau berdengung. Mendengung atau berdengung. Jadi yang disebut dengan idgham bi gunnah, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf yang 4. Huruf yang 4 itu yaitu ya, nun, mim, wawu. Ingat-ingat ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Sedangkan cara membaca idgham bi gunnah, nun sukun atau tanwin ini dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Ya, cara membacanya saya ulang. Nun sukun atau tanwin dimasukkan menjadi satu dengan huruf sesudahnya atau ditasydidkan dengan mendengung. Ya. Ini ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu nun sukun bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Contoh dari nun sukun bertemu ya, nun, mim, wawu. Nun sukun bertemu dengan ya. Fa may ya'mal. Ya, di sini ada kata fa may ya'mal. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Jadi dibaca idgham bi gunnah. Membacanya dimasukkan. Huruf mim ini dimasukkan di ya. Jadi seperti ada tasdidnya. Fa may ya'mal. Yang kedua, nun sukun bertemu dengan nun. Lan nasbira ala. Ya. Di sini nun sukun bertemu nun. Jadi lamnya dimasukkan di nun yang kedua, bukan yang nun sukun. Jadi masuk seperti ditasydidkan. Yang ketiga, nun sukun bertemu dengan mim. Mim mithlihi dimasukkan. Jadi mimnya dimasukkan ke mim setelah nun sukun. Jadi seperti ada tasdidnya mimnya. Kemudian nun sukun bertemu dengan wawu. Miwaliyin. Dimasukkan di huruf sesudah nun sukun. Kemudian contoh yang tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu.
fathah tanwin bertemu dengan ya. Khairoyyarohu. Ini fathah tanwin, roknya ini fathah tanwin bertemu dengan ya, maka dibaca idgham bi gunnah. Cara membacanya dimasukkan di huruf sesudah fathah tanwin ini. Jadi roknya ini, yaknya ini seperti ada tasdidnya, membacanya seperti ada tasdidnya. Kasroh tanwin bertemu dengan nun. Ila syai'in nukur. Kasroh tanwin bertemu dengan nun, nunnya seperti ditasdidkan. Dhammah tanwin bertemu dengan mim. Ya, dhammah tanwin bertemu dengan mim. Wa ajalum musamma. Ya, seperti dhammah tanwin ini bertemu dengan mim, mimnya seperti ada tasdidnya. Fathah tanwin bertemu dengan wawu. Membacanya seperti tadi. Maka dari contoh-contoh ini dibaca idgham bi gunnah. Karena apa? Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu. Ada pengecualian di hukum bacaan idgham bi gunnah. Pengecualiannya apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya, nun, mim, wawu dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat ya. Dalam satu kalimat, maka tidak dibaca idgham, bi gunnah, akan tetapi dibaca jelas atau idhar. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu ya, nun, mim, wawu dalam satu kalimat, tidak boleh dibaca idgham bi gunnah, tapi harus dibaca idhar. Contohnya bunyan, qinwan, dunya, ini kan satu kalimat semua. Ini satu kalimat. Jadi membacanya adalah jelas idhar. Cukup sekian anak-anak. Mudah-mudahan bisa difahami. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.